adalah sholatul janazah, mengantarkan jenazah serta menjawab bersin. Itu yang paling luar biasa. Kemudian katanya yang paling mending kalau seandainya ada majelis besar seperti ini, ada yang mengucapkan assalamualaikum, wajib seorang dari kita jawab waalaikumsalam. Itu fardu kifayah zaman bahula. Nah, tapi sekarang ini fardu kifayah harus kita redefinisi agar kita bisa maju. Fardun jama'iyun tijaha qaumin au ummatin muayyana li adai faridatin muayyana bihaitsu idza yu'adi juz'un minhum saqatal wajibi anhum walakin idza ta'atala asima quluhum jami'an. Fardu kifayah adalah satu kewajiban kolektif terhadap satu kaum, satu komunitas, satu tim, satu komite untuk melakukan tugas kolektif. Seperti ada mayit di satu kampung, maka wajib satu dari mereka melakukan pemulasaraan terhadap mayit tersebut. Atau ada akhwat lagi arisan, tiba-tiba ada anak kecemplung kolam, yang lain sibuk makan bakso, yang depan nyuruh ke tengah, yang tengah nyuruh ke belakang, akhirnya anak itu kelelep, maka semuanya berdosa. Nah, wajib dari antara ibu-ibu itu ada yang bangkit dan menyelamatkan sang anak kecil. Nah, ini adalah kewajiban bukan untuk yang mati saja, tapi justru kewajiban untuk yang hidup. Pak Syafi suka memberikan contoh. Ini akhwat yang cantik-cantik, soleh-soleh, dan insya Allah hafizah juz amma. Ya, mudah-mudahan 30 juz, amin. Oke. Yang cantik dan soleh ini apakah bisa menutup aurat tanpa tekstil? Apakah bisa menutup aurat tanpa kerudung? Nggak mungkin kan? Apakah bisa memiliki kerudung tanpa tekstil? Nggak mungkin. Pertanyaannya, siapa yang menguasai industri tekstil nasional dan global? Orang lain. Nah, ikhwan-ikhwan yang ganteng dan keren-keren ini datang ke sini, ada yang pakai kendaraan roda 4, ada yang pakai kendaraan roda 2. Pertanyaan saya, roda 4 dan roda 2-nya apakah buatan Afghanistan atau buatan Kuwait? Oke, buatan umat atau bukan? Bukan kan? Nah, akhwat akan telepon, Umi, alhamdulillah kami sehat saja, sekarang sudah masuk perkuliahan, udara di Bogor sudah mulai hujan. Ketika ngirim WhatsApp atau SMS, itu pakai buatan mana? Buatan Tunis atau buatan Maroko? Lagi-lagi bukan. Nah, ini ikhwan yang pakai laptop. Kira-kira laptop itu buatan negeri Brunei atau buatan Aljazair atau Bangladesh? Jawabannya bukan lagi tuh. Jadi subhanallah, dari ujung ke ujung yang kita pakai ini, yang umat pakai itu bukan produksi kita. Nah, jadi ini satu tantangan. Kita menjadi umat yang sangat besar, tapi kita menjadi umat yang konsumen dan belum bisa menjadi umat yang produsen. Ini tantangan pertama, redefining fardu kifayah. Tantangan kedua, kita punya pasar yang begitu besar. Sekarang apalagi nih masyarakat ekonomi ASEAN sudah akan jalan per 1 Januari 2016. Para profesional dari Filipina, profesional dari ASEAN siap masuk ke Indonesia. Mereka fasih bahasanya, mereka bisa berinteraksi dengan international trade finance, sementara kita masih sangat terbatas. Ini adalah satu tantangan yang berikutnya. Oke. Tantangan yang lain lagi adalah penguasaan jalur distribusi. Oke. Barusan saya bicara berbisik-bisik dengan Pak Ihsanuddin Nursi. Kalau kita jangan jauh-jauh berbicara tentang distribusi obat. Jangan jauh-jauh distribusi ayam. Semua makan ayam, makan nugget. Ternyata yang menentukan harga ayam itu cuma 3 orang. Inisialnya CP, yang kedua inisialnya SP, yang ketiga inisialnya J,
C. Oke, saya ulangi. Yang menentukan ayam itu bukan pemerintah, wala departemen koperasi, wala departemen perdagangan. Dan kita juga nggak tahu apakah itu benar nggak halal pakannya, apakah benar tidak suntikannya. Umat Islam itu tidak punya industri poultry yang besar, yang satu tempat bisa 1 juta, bisa 2 juta ekor. Nah, semua dari kita ini pakannya itu, makanan kita itu hanya ditentukan oleh 3 orang tuh. C, P, S, P, dan J, C. Oke, nanti silakan ditanya di belakang karena harus ada etika, nggak boleh nyebutin nama. Oke, ini tantangan juga tentang jalur distribusi. Oke, nah yang berikutnya ini karena Islam menjawab dan ekonomi bertanya. Pak, apakah kita sekarang alhamdulillah sudah punya Islamic banking, kita sudah berbangga diri? Ini juga jadi satu tantangan. Ada kesalahan besar, Islamic finance itu bukan panasia segalanya, tapi baru sebagian kecil dari jihad dan perjuangan kita. Oke? Yang benar itu bagaimana kita memahami Islamic economy sebagai kullu nasyatat al-iqtisadiyah fil intaj wa tamwil wa taswiq al-mabniyah ala al-usus al-makhudha min al-Quran was sunnah as-sahihah lahu al-iqtisad islami. Jadi ekonomi Islam itu harus kita redefinisikan bahwa every single commercial activities in production, distribution, manufacture, marketing, finance based on principles derived from Al-Quran and authentic Sunnah, it is Islamic economics. Jadi pabrik-pabrik itu ekonomi syariah, pertambangan batu bara itu ekonomi syariah, furniture itu ekonomi syariah, perhotelan selama dia tidak mengakomodasi yang remeng-remeng itu syariah, fashion itu syariah, food and beverages yang halal itu syariah, termasuk di dalamnya keuangan juga bisa syariah. Jadi ekonomi syariah itu bukan hanya perbankan, asuransi saja, tetapi semua sektor real yang didasari atas dasar nilai-nilai yang diambil dari Quran dan Sunnah itu ekonomi syariah. Makanya mengatakan ekonomi syariah hanya 5% itu benar tapi salah. Ekonomi syariah 5% benar hanya untuk market share banking. Tapi jika mengatakan ekonomi syariah termasuk properti yang benar, perusahaan cat, perusahaan telekomunikasi, perusahaan lighting, perusahaan gypsum, perusahaan kipas angin, perusahaan bunga-bunga plastik, ada marmer, granit, tekstil, itu semuanya syariah. Asal dibangun dari ujung ke ujung sesuai dengan ketentuan syariah. Mudah-mudahan ini clear ya. Oke. Nah Pak, bagaimana dengan daya saing Indonesia dalam Islamic finance? Ini ada 5 hal yang kita sangat bersyukur. Ini ananda sekalian, terutama yang masih mahasiswa, dengan segala kekurangan Indonesia saat ini adalah dalam keadaan pengambil keputusan yang terbaik untuk keuangan syariah. Kita memiliki ketua OJK, Pak Mulyaman Hadad, itu ketua masyarakat ekonomi syariah. Alhamdulillah Menteri Keuangan kita Pak Bambang Brojo juga ketua Ikatan Ahli Ekonomi Syariah. Pak Syafi dapat kehormatan jadi wakil ketua umum di Ikatan Ahli Ekonomi Syariah ini. Dan Gubernur Bank Indonesia komunikasinya masih harmonis dengan Departemen Keuangan. Nah, tapi dari keberuntungan ini itu baru pada tingkat personal, belum sampai turun kepada tingkat policy dan kebijakan. Misalnya, kalau ada satu kebijakan seperti ini pasti bagus. Kalau ada kebijakan yang bunyinya dahulu misalnya
atau kalau kita ada kebijakan seperti ini pasti bagus sekali. Setiap bank yang punya anak perusahaan syariah, maka anak perusahaan syariahnya itu asetnya minimum 20% harus syariah. Sangat bagus banget. Atau setiap APBN, APBD yang namanya Aceh kan terkena syariah, Sumatera Barat terkena syariah, Jawa Barat keislamannya tinggi, APBD Jawa Barat, APBD Padang, APBD Aceh 20% harus disalurkan lewat perbankan syariah. Itu kan keren. Dan tidak usah pusing-pusing, insya Allah perbankan syariah pasti naik. Kalau seandainya ada kebijakan seperti itu luar biasa. Tapi belum nyampe ke sana, belum nyampe ke arah itu. Nah, bagaimana perbankan syariah ini harus kita besarkan? Perbankan syariah baru bisa dibesarkan sekarang ini mengandalkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa yang menghindari riba insya Allah akan masuk surga. Yang makan riba kemungkinan besar masuk neraka. Baru segitu aja tuh. Walaupun ada yang mengatakan belum ada orang yang pulang dari neraka karena riba. Oke. Nah, jadi yang insentif yang kita harapkan dan ini harus diperjuangkan, bagaimana orang yang datang ke syariah itu pajaknya dapat insentif. Ini satu. Demikian juga bagaimana untuk membesarkan pangsa pasar, anggaran iklan keuangan syariah itu harus seperti gebiar BCA. Setiap minggu itu ada di semua TV. Insya Allah orang akan naik berbondong-bondong ke syariah dan insya Allah pangsa pasarnya akan naik. Tapi jika dibiarkan berjalan, yang konvensional juga berjalan, yang syariah pasti akan segini-gini aja. Dan yang ketiga, harus ada satu konversi BUMN, perbankan BUMN menjadi syariah. Misalnya BRI, sekarang kan sudah ada yang tahu arti BRI? Bank Riba Indonesia. Nah, ini kalau dirubah jadi Bank Rahmat Indonesia, itu kan sangat luar biasa. Dahulu pernah disarankan bagaimana BRI itu berkonversi seluruhnya menjadi syariah. Nah, tapi tidak bisa. Yang ada hanya mengkonversi anaknya saja. Bisa dibayangkan coba ikhwan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jika BRI sabelegedegan gitu ya. Kalau BRI sebesar itu konversi jadi syariah, kita akan langsung loncat jadi 17% atau 20%. Gak usah BRI, BTN saja dari ujung ke ujung itu disyariahkan, itu akan luar biasa. Pak Yazid, saya, Pak Dudi dan teman-teman di Tazkiyah, alhamdulillah sudah ngislamin 15 bank. Oke, tapi ya baru ujung-ujungnya saja gitu. Tapi jika ada konversi yang besar, insya Allah itu akan luar biasa. Nah, pamungkas, supaya kita dapat ilmu yang banyak dari Pak Ihsanuddin Nursi, ada 5 hal dan 5 hal yang kita nomor 1 di dunia. Oke, ini sih cuman penggembira aja biar kita semangat. Ya, Indonesia ini nomor 1 dari sisi dan terbesar di dunia dari sisi jumlah perbankan syariahnya. Oke. Kemarin Pak Syafi baru pulang jadi visiting scholar di Oxford. Nah, Oxford itu mengundang karena salah satu di antaranya you are the biggest player in Islamic finance. Kita ada sekitar 12 full-fledged Islamic bank, ada 23 bank yang syariah, ada 164 BPR syariah, ada sekitar 5.000 BMT, ada sekitar 40-an asuransi. Masya Allah, itu cukup luar biasa. Nah, itu yang the biggest player in Islamic banking. Yang kedua, ternyata kita itu adalah the biggest customer in Islamic finance in the world. Berapa jumlah nasabah perbankan syariah? 17 juta. Berapa jumlah nasabah asuransi syariah? 3,5 juta. Jadi jumlahnya sudah 20 juta. Jadi nasabah perbankan syariah Indonesia itu sama dengan 5 kali Singapura.
sama dengan 6 kali penduduk Selandia Baru dan hampir sama dengan penduduk Saudi Arabia, 20 juta. Jadi we are the biggest player and we are the biggest customers. Nah, yang luar biasa ini nanti di sini ada yang akan menjadi orang yang akan saya sebutkan. Indonesia adalah negeri dengan jumlah Dewan Pengawas Syariah terbesar di dunia. Berapa jumlahnya? 238 orang yang sudah tersertifikasi level 1. Pak Ihsan, ini level 1 itu baru akad-akad. Level 2 baru cara memonitor, level 3 risk management. Nah, tapi minimum yang sudah tersertifikasi akad-akad syariah itu 238 orang. Nah, yang luar biasa lagi, Indonesia adalah negeri dengan jumlah bankir syariah terbesar di dunia juga. Jumlahnya kurang lebih sekitar 20.000 bankir syariah. Yang mudah-mudahan yang ada di ruangan ini juga insya Allah menyusul jadi bankir syariah. Itu nomor berapa tuh? Yang pertama apa? The biggest player. Yang kedua, the biggest customers. Yang ketiga, the biggest DPS. Yang keempat, the biggest banker. Yang kelima, Indonesia adalah negeri dengan jumlah perguruan tinggi terbanyak yang menawarkan program ekonomi syariah. Indonesia. Jadi kalau dibandingkan dengan negeri-negeri muslim yang lain, Indonesia adalah yang terbesar dalam itu. Nah, khusus untuk perguruan tinggi, Tazkiyah ada juga ada 5 nomor juga tuh. Oke, ini bukan iklan tapi promosi. Oke, karena jumlahnya ini, Tazkiyah adalah yang pertama lahir dengan kekhususan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam di Indonesia. Itu yang pertama. Dahulu ketika kita ke Dignas angkat tangan karena ada syariahnya, disuruh ke Depak juga angkat tangan, katanya kami nggak tahu tentang mudharabah, tentang musyarakah mutanakisah, tentang al-hawalah, kafalah, suku kita nggak tahu. Kata Depak. Terus kata Depak, kami harus di training dulu oleh Pak Yazid, Pak Profesor Sofyan Safri, oleh Pak Syafi'i. Setelah di training baru mereka mengeluarkan izin. Nah, itu waktu itu Tazkiyah the first. Yang kedua, Tazkiyah adalah satu di antara sedikit perguruan tinggi atau bahkan di awal-awal adalah the only campus yang bisa melahirkan bank. Jadi kami sudah melahirkan 15 bank. Kan judulnya tadi yang pertama tahu ya. Yang dilahirkan itu adalah BSB. Ada yang tahu Bank BSB? Bank Susah Besar, Bank Susah Bangun, Bank Susila Bakti. Nah, dikonversikan Bank Susila Bakti itu selama 9 bulan. Sekarang Bank Susila Bakti yang di-training sama Tazkiyah berubah namanya menjadi Bank Syariah Mandiri. Ada Bank Jabar, Bank Danamon, Bank BI, Bank Sumut, Bank Kaltim, Bank Jateng, demikian juga ada Bank Aceh, serta beberapa bank lainnya, ada 15, ada 7 asuransi. Nomor 2. Nah, nomor 3, Tazkiyah adalah satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki desa binaan microfinance di dunia. Nggak ada lagi. Nah, alhamdulillah kita sekarang ada binaan kurang lebih sekitar 20.000 yang tersebar di Bogor, di Tasikmalaya, di Lombok Barat, Lombok Timur, dan KSB Kabupaten Sumbawa Barat. Hari ini kita baru kerjasama dengan Jamiah Al-Imam Ibn Saud Riyadh, cabang Jakarta. Mereka punya diplom 2 ekonomi syariah, akan melanjutkan di Tazkiyah untuk S1-nya. Jadi kita akan menerima lulusan dari Jamiah Saudi Arabia di sini tahun 3 dan tahun 4 insya Allah. Nah, itu nomor yang pertama lahir, yang kedua melahirkan bank, yang ketiga kita punya Islamic Village. Nah, yang keempat,
Tazkiyah adalah satu-satunya kampus di Indonesia yang insya Allah dalam 1-2 minggu, 3 minggu lagi yang akan punya asuransi syariah pertama di Indonesia. Asuransi syariah. Alhamdulillah ini sudah beres. Jadi nanti mudah-mudahan didoakan kita akan punya asuransi syariah live sendiri, namanya ASKI. Bukan asyik ya, ASKI. Asuransi Syariah Keluarga Indonesia. Dan yang terakhir, Tazkiyah adalah satu-satunya kampus yang punya aset manajemen syariah sendiri. Nah, Pak Yazid adalah ketua dewan syariahnya, Pak Syafiq bantu-bantu hanya sebagai komisaris utama di situ. Nah, jadi alhamdulillah dengan segala kesyukuran Indonesia ada 5. Pertama, the biggest player, the biggest customer, the biggest DPS, the biggest bankir, dan the biggest number of high learning institution. In terms of Tazkiyah, we are the first in existence, and we are the first to assist the establishment of so many Islamic bank and insurance and capital market. And then we are the one who have Islamic microfinance village. We are the one who have Islamic life insurance, and we are the one who have Islamic asset management. Nah, mudah-mudahan tidak salah kalau datang ke Tazkiyah dan tidak salah jika hadir dalam seminar-seminar yang dilakukan oleh FOSEI anak-anak Tazkiyah. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih dan progres.